Halo bosku, salam kreator FB Pro. Nah, di sini salah satu akun baru saya di sekitar 2000 followers ya. Untuk viewsnya sendiri di sini sudah mendapatkan sekitar 20.000 views ya. 20.000 penayangan. Di sini bisa kita cek di sini ya. Jadi di sini ya ini ada penghasilannya juga di sini. Ada monetisasi konten juga bisa kita cek di sini. Nah, di sini kita akan bahas ya dari salah satu pertanyaan sahabat kita. Nah, jadi seperti ini ya, monetisasi konten sudah aktif juga. Jadi, ini juga baru dimonetisasi ya. Kita akan bahas di bagian dari rekomendasi beresiko. Ya, jadi banyak sekali konten kreator mungkin yang mengalami hal tersebut. Jadi sebenarnya untuk rekomendasi beresiko, ya untuk mengetahui rekomendasi sendiri, kita masuk ke bagian dari akun Facebook ya seperti ini. Kemudian di sini kita langsung masuk di bagian profil kita di bagian atas. Nah, di sini kan ada monetisasi ya. Nah, monetisasinya di sini aktif, rekomendasi juga aktif. Nah, kalau teman-teman rekomendasinya itu beresiko, salah satunya konten teman-teman itu mengalami pelanggaran, seperti pelanggaran hak cipta ya. Ini adalah teman-teman mungkin reupload konten orang lain yang tentunya kita tahu di FB Pro ini ya orang pemilik asli videonya itu bisa mengetahui ya karena kan ada fitur dari konten asli kita yang misalkan di reupload orang lain yaitu akan kelihatan. Makanya dari situ ya kita harus belajar di bagian dari konten asli ya. Jadi ya kita nggak bisa nih untuk saat ini tuh kita misalkan reupload video orang lain itu sulit ya. Karena kan dari Facebook juga sudah menyediakan fitur dari pengamanan untuk konten kita. Jadi ketika konten kita itu di-upload orang lain, itu akan terlihat dan kita bisa memberikan sanksi ya termasuk ya pelanggaran di akun kita gara-gara konten orang lain yaitu rekomendasinya beresiko. Ya, ataupun rekomendasinya beresiko, kemudian monetisasinya juga beresiko. Nah, di sini ada rekomendasi, kita klik di bagian rekomendasi. Nah, di sini kita harus ikuti aturan juga. Ya, jadi apa rekomendasi itu? Kami menyarankan Anda kepada orang yang belum mengikuti Anda tetapi mungkin menyukai konten Anda. Jadi rekomendasi itu adalah video kita itu akan terus ditemukan di beranda dari FB Pro. Ya, tapi kalau kita sudah tidak direkomendasikan, ya statusnya views kita itu pastinya akan anjlok ya. Nah, itu salah satu penyebabnya. Dan di sini sudah saya jelaskan, kita memang harus menggunakan konten asli. Jadi semakin konten kita unik, ya FB Pro ini makin senang dengan konten kita. Ya, sekreatif kita ya untuk bikin videonya. Baik, jadi di sini ada monetisasi. Nah, di sini ya. Jadi bisa cek ya untuk monetisasinya. Nah, di sini cek status profil. Nanti bisa cek di sini. Nah, di sini itu rekomendasi aktif. Rekomendasi aktif, monetisasi aktif ya. Nah, jadi ini ya. Ini keuntungan dari kita menghindari konten-konten reupload ya. Jadi kalau konten sendiri ya kita aman-aman saja, tapi kalau konten reupload ya biasanya rekomendasi beresiko. Nah, solusinya seperti apa? Hapus konten yang melanggar. Ya, walaupun sudah kita hapus nih, jadi ada pertanyaan. Tapi masih ada nih di bagian dari pusat bantuannya, di bagian dari menu peringatannya. Nah, itu nggak masalah dan biasanya juga berakhir sekitar 90 hari. Ya, tapi kalau memang masih bisa kita hapus kontennya, ya itu silahkan dihapus saja. Jadi yang menyebabkan kenapa rekomendasi beresiko ataupun monetisasi ditangguhkan, yaitu karena konten kita itu melanggar kebijakan dari FB Pro. Ya, nanti bisa dicek ya. Nanti bisa dicek di bagian dari pusat bantuan di akun kita. Nah, di sini rekomendasi aktif, monetisasi aktif, artinya aman. Ya, rekomendasi itu video kita akan disarankan ke orang-orang baru. Maka secara otomatis video kita ataupun followers kita juga akan bertambah ya, seiring dengan keaktifan dari kita konten. Ya, jadi nanti kalau kita rekomendasinya beresiko, itu nanti tinggal klik saja bagian rekomendasi. Nah, nanti pelajari nih ya, misalkan konten mana yang melanggar. Nah, nanti ketika kita bisa menyelesaikan, ya biasanya nanti rekomendasinya juga akan kembali normal ya ketika kita memang sudah menyelesaikan kesalahan di akun kita. Ya, ataupun ketika memang di sini tidak bisa kita hapus, kita langsung masuk di pusat bantuan di bagian menu peringatan. Nah, untuk cara masuknya seperti apa? Saya akan masuk di FB Pro saya. Jadi buat yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai ya.
Jadi saya akan langsung masuk di akun saya terlebih dahulu. Selanjutnya nanti untuk mengecek video yang bermasalah, silahkan masuk di bagian dari dukungan ya, bantuan dan dukungan. Kemudian di sini kita cek di bagian dari dukungan di sini. Nah, di sini ada dukungan ya. Kita bisa cek. Nah, di sini ya ini ada hal-hal yang dilaporkan. Nah, di sini bisa kita cek ya. Oke, sebentar. Kemudian kita masuk di bagian komunikasi lainnya. Nah, di sini itu kan ada peringatan nih. Nah, nanti biasanya video yang melanggar itu akan masuk di sini di bagian menu peringatan. Jadi ketika agar untuk konten kita kembali direkomendasikan, ya kita selesaikan masalah di video kita. Jadi kuncinya adalah seperti ini teman-teman ya. Ketika kita pengen jangka panjang, jadi kalau saran saya nggak usah ngejar cepat ya. Jadi ngejar cepat kalau kita pakai konten reupload terkena pelanggaran ya percuma ya, semuanya sia-sia. Yang tadinya pengen menghasilkan tapi akunnya dibatasi ya. Bahkan untuk saat ini mungkin kemarin sudah saya bahas, banyak profil FB Pro yang dibatasi ya, bahkan tidak bisa menghasilkan uang, dan itu pun kita nggak tahu tuh ya itu apakah permanen atau harus nunggu 90 hari ya. Jadi pelanggaran terberat di FB Pro sudah pernah saya bahas sebenarnya. Jadi kita hanya bisa membuka FB Pro saja tanpa kita bisa ngapa-ngapain. Nah, itu yang paling permanen ya. Jadi nggak bisa upload, nggak bisa komen. Jadi ya kalau saran saya buat kedepannya, agar kita tidak terkena pelanggaran yang aneh-aneh di FB Pro, ya udahlah kita fokuskan konten asli. Karena memang dari Facebook sendiri menyarankan konten asli. Dan apakah boleh reupload di Facebook? Jawabannya boleh. Yang terpenting adalah kita menambahkan sebuah perubahan. Nah, itu nggak masalah. Tapi ya kita kembali lagi, pemilik videonya apakah terima atau tidak ya. Jadi ketika memang kita reupload nggak masalah, tapi video yang kita reupload itu kan ada pemilik hak ciptanya nih ya. Jadi apakah pemilik hak cipta ini akan menerima ataupun menyetujui, nah itu kan nggak pasti ya. Malahan nanti akun teman-teman ketika mereka langsung mengajukan banding bahwa konten mereka tidak boleh diupload ulang, akun teman-teman yang kena ya. Memang dari Facebook membolehkan kita reupload, tapi video yang kita reupload itu kan milik orang ya. Jadi orang tersebut pasti akan mendapatkan notifikasi dan mereka bisa mengajukan banding bahwa konten mereka itu misalkan nggak mau nih direupload oleh kita. Nah, ujung-ujungnya akun kita yang terkena pelanggaran. Jadi kalau saran saya pengen jangka panjang ya pakai konten asli, itu saja ya. Oke, jadi itu saja pembahasan kali ini, beberapa penyebab kenapa monetisasi FB Pro beresiko, kemudian juga rekomendasi beresiko, ya artinya akun kita tidak direkomendasikan. Ya artinya akun kita tidak direkomendasikan di beranda Facebook ataupun tidak direkomendasikan ke orang-orang baru. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya ketika ada pelanggaran di video kita yang ada di bagian rekomendasi, selagi bisa dihapus, dihapus. Ya ketika tidak bisa dihapus, cek di bagian pusat bantuan di sini. Ketika memang masih ada di sini nggak bisa dihapus, ya udah biarkan sampai 90 hari. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.